Baik, kita bertemu kembali dalam perkuliahan Internet of Things. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman yang digunakan dalam microcontroller Arduino. Oke. Nah, sebagai pendahuluan di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan nantinya ya. Jadi kenapa sih kita perlu mempelajari bahasa pemrograman ini? Nah, yang pertama ketika kita melihat sensor LM35 ini untuk suhu, kemudian ada sensor gas MQ2, sensor CT untuk arus ya, current. Nah, itu bisa bekerja. Tentunya kita perlu memberikan satu perintah. Nah, perintah ini diberikan agar skenario yang kita bangun itu bisa berjalan. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya bahasa. Sama halnya dengan manusia. Bagaimana manusia bisa mengerti, bagaimana manusia bisa menjalankan instruksi? Itu karena adanya bahasa. Nah, di sini ada berbagai macam bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah sistem. Nah, ketika kita menggunakan Arduino nanti kita akan melihat seperti apa bahasa pemrograman ini. Nah, kemudian dengan bahasa pemrograman ini nanti selain kita bisa memerintah atau kita bisa meminta komponen-komponen ini bisa akan bekerja, kita nanti juga dapat mengolah data-data yang dihasilkan dari masing-masing sensor yang kita gunakan. Entah itu sensor suhu, sensor tekanan, gas ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, di sini nanti pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana menuliskan sintak program yang digunakan dalam Arduino. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah definisi dari bahasa pemrograman. Apa sebenarnya bahasa pemrograman itu? Jadi bahasa pemrograman di sini adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat menjalankan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian bahasa pemrograman sendiri berfungsi untuk memerintahkan komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Nah, kenapa sih Pak komputer yang di sini bukan microcontroller? Sebenarnya hal yang sama. Nah, itu ya. Kemudian bahasa pemrograman ini juga memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan. Dan jenis langkah apa saja yang akan diambil ketika nanti bertemu suatu situasi yang ada di lingkungan itu nanti harus kita selesaikan secara tepat. Nah, ini adalah mengenai bahasa pemrograman. Kemudian fungsi dari bahasa pemrograman ini atau bahasa program ini adalah yang pertama sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer. Supaya apa? Supaya dapat bergerak, komputer ini dapat bergerak mengolah kata atau data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hasil dari bahasa pemrograman sendiri itu nanti dapat berupa sebuah aplikasi ataupun suatu program khusus. Ya, kalau kita berbicara IoT tentunya adalah program khusus dan aplikasi di sini kan. Nah, ini nanti.
Ini adalah fungsi dari bahasa pemrograman. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana tingkatan bahasa pemrograman, ini nanti ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah bahasa pemrograman yang dekat dengan sisi mesin atau sisi komputer di situ. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah ini biasanya menggunakan kode biner, yaitu 0101 di sana. Dan kode ini langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Karena apa? Dia sudah dikenal langsung oleh komputer atau oleh mesin. Oleh karena itu disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat paling rendah di situ, low level language. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat menengah atau middle level. Nah, middle level di sini adalah sebuah bahasa pemrograman yang yang berupa menggunakan kode mnemonik atau singkatan. Biasanya ini bahasa assembler, bahasa rakitan di situ. Jadi kita menggunakan mnemonik atau singkatan misalkan add, sub, div, store maupun yang lain. Nah, ini ada jam gitu ya. Jam itu adalah lompat dan lain sebagainya. Nah, bahasa middle ini tidak bisa langsung dieksekusi ke dalam hardware langsung. Jadi masih perlu ada penerjemahan ke dalam bahasa mesin nanti. Jadi misalkan add itu kalau dikompilasi nanti diterjemahkan menjadi angka berapa. Angkanya cuma 0 dan 1 adik-adik, tidak lebih dari itu. Ini bahasa tingkat menengah. Kemudian yang terakhir ini adalah bahasa tingkat tinggi. Sangat-sangat jauh dari mesin tetapi dekat dengan manusia. Bahasa yang digunakan mirip seperti bahasa yang dikomunikasikan pada manusia di sini. Jadi tidak ada istilah singkatan-singkatan lagi ataupun menggunakan bahasa 01 bahasa mesin angka 01, tetapi ini udah seperti bahasa manusia. Seperti contoh misalkan ketika kita berbicara di sini ya, coba saya bisa ketik di sini. Misalkan kalau dalam database itu insert tabel. Nah, insert tabel ini berarti kita memasukkan nilai ke dalam tabel yang kita inginkan gitu. Jadi instruksinya ini adalah seperti manusia ngomong seperti biasa. Nah, di sini adalah untuk tujuannya apa? Untuk memudahkan programmer dalam mempelajari bahasa. Baik, kita akan melihat di sini salah satu high level language itu adalah bahasa C. Jadi Arduino ini memiliki bahasa pemrograman yang baku untuk menjalankan fungsi sederhana, yaitu dengan menggunakan bahasa C. Jadi di sini nanti C language ini itu adalah salah satu bahasa tingkat tinggi yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kita lihat di sini ya, bagaimana nanti struktur dasar dari pemrograman Arduino. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa ada 2 struktur atau 2 fungsi utama di dalam pemrograman Arduino ini. Yang pertama kita mengenal ada point setup, kemudian ada point loop. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik, ini ada point setup, kemudian ada pernyataannya nanti, kemudian ada point loop dan nanti ada pernyataannya juga. Nah, kita akan lihat nanti satu persatu. Kita lihat point setup dulu. Jadi fungsi dari point setup pada Arduino ini nanti adalah sebagai bentuk inisialisasi atau pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan program. Jadi nanti di situ segala segala hal
yang akan digunakan dalam pemrograman akan diinisialisasi di situ. Nah, sebagai contoh misalkan ada point setup di sini nanti, kemudian pin mode 13, output. Artinya apa? Jadi dalam perintah ini akan ada pernyataan, ini pernyataannya ini ya, atau statement nanti berisi menginisialisasi pin nomor 13 itu nanti sebagai pin outputnya atau keluaran. Jadi kalau kita lihat di dalam Arduino ada banyak pin ya tadi ya, di pertemuan sebelumnya. Di situ kita bisa lihat pin nomor 13 ini nanti yang akan digunakan sebagai output, kita inisialisasi. Selanjutnya kita lihat point loop. Nah, setelah kita inisialisasi di situ point setup tadi dijalankan, maka program nanti akan menjalankan point loop ini. Jadi ketika semuanya sudah disiapkan, nanti pin ini untuk apa, pin ini untuk apa, serialnya pakai pin berapa, sensornya pakai pin berapa, itu dideklarasikan semua. Nah, baru nanti di sini menjalankan fungsi dari point loop. Fungsi dari point loop ini nanti akan dieksekusi secara terus-menerus, secara berurutan sampai program benar-benar berhenti. Nah, ini contoh ya adik-adik ya. Jadi di sini ada digital write 13 high, delay 1000. Nah, delay di sini artinya apa? 1000 ini adalah satuannya milisecond. 1000 milidetik berarti sama dengan 1 detik. Jadi kalau kita lihat pernyataan di sini ada digital write 13, high, kemudian delay 1000. Nah, di sini nanti berarti apa? Program ini nanti akan menjalankan pada pin ke-13 ini nanti akan menjadi kondisinya high di situ nanti. Baru nanti di sini akan ditunggu sampai 1 detik. Kalau sudah 1 detik dia mau ngapain? Nah, ini adalah yang akan dijalankan dalam program. Itu adalah fungsi dari point loop. Sehingga di sini nanti dalam pemrogramannya itu strukturnya ini tidak hanya 2 aja, point setup atau point loop. Namun untuk beberapa kasus pemrograman yang kompleks, programmer itu bisa menambahkan fungsi point yang baru. Nah, nanti untuk mempermudah, biasanya nanti point baru ini nanti bisa kita letakkan baik setelah point loop atau sebelum point loop, tapi biasanya sesudah point setup. Jadi dikenalkan dulu, baru nanti di bawahnya itu setelah dikenalkan ya mau ngapain terserah. Itu adalah contohnya. Inilah adik-adik struktur dasar dari pemrograman Arduino. Kalau kita lihat dari point setup ini adalah untuk mengenalkan, menginisialisasi. Kemudian di sini ada point loop, ini nanti adalah fungsi yang akan dijalankan berulang-ulang, ataupun nanti ada point tambahan yang untuk memudahkan bagaimana programmer dalam membuat skenario dari aplikasi ini. Ini mengenai struktur dasar dari pemrograman Arduino. Nah, bagaimana sintak-sintak yang digunakan dalam pemrograman Arduino ini? Jadi kita bisa lihat nanti ada sintaknya, ada titik koma atau semikolon, kemudian ada kurung kurawal atau curly brace, kemudian ada define, include, dan komentar. Nah, kita lihat satu persatu adik-adik di sini. Titik koma atau semikolon. Tanda titik koma atau semikolon itu nanti adalah sintak wajib yang ada di dalam program Arduino ini. Kalau kita lupa tidak memberikan titik koma di sini, nah nanti program kita akan error. Biasanya titik koma ini nanti akan diletakkan pada akhir pernyataan, misalkan ini integer x 13. Berarti nilai x ini nanti adalah artinya bilangan integer 13. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya, setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Jika ada titik koma yang hilang, maka program tidak akan bisa dijalankan. Biasanya kebanyakan programmer itu lupa dengan tanda titik koma ini. Kemudian ada kurung kurawal atau curly brace di situ nanti.
Jadi tanda kurung kurawal ini berfungsi untuk mendefinisikan awal dan akhir dari sebuah blok fungsi. Jadi ini tadi ada void ini ya, ada kalau kita lihat ada void loop lah ini. Ini adalah menandaikan ini adalah awal dari fungsi dan ini akhir dari fungsi. Itu adalah tanda kurung kurawal. Kemudian ada apa? Ini contoh ya tadi ini kurung kurawal, ini awal, ini akhir. Kemudian ada contoh yang ada sintak yang lain yaitu sharp define. Nah, jadi ini agak berbeda Adik-adik. Sharp define berarti di sini nanti adalah fungsinya apa? Di sini nanti memungkinkan programmer dalam memberikan nama untuk nilai konstanta. Jadi misalkan kita mendefine di sini ada let pin 3 berarti ini nanti konstanta di sini nanti ya. Jadi contohnya ketika kita mendeklarasikan nomor pin yang akan kita gunakan itu bisa seperti ini. Jadi let pin ini itu adalah artinya variabel yang digunakan. Kemudian angka 3 ini adalah value atau pin yang akan digunakan. Berarti nanti nama variabelnya, kemudian ini di pin nomor 3. Ini contoh dari define. Kemudian ada include. Nah, sama ini ada sharp-nya juga. Jadi fungsi dari include pada Arduino ini adalah untuk memasukkan library atau pustaka ke dalam sketch. Sketch itu apa? Sketch itu ya keseluruhan dari program yang akan dibuat dalam Arduino. Nah, fungsi dari library Arduino nanti adalah untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses pengkodingan. Nah, caranya seperti ini. Ada include onewire.h ataupun include stdio.h. stdio itu apa? stdio itu adalah standar input outputnya di situ. Jadi ini bisa kita langsung ambil. Jadi di sini nanti library yang akan kita gunakan itu sudah tersedia. Kemudian di dalam library itu nanti akan ada function-function yang kita perlukan. Ini include. Kemudian komentar. Nah, komentar ini hanya untuk menandai atau memberikan catatan pada satu program agar bisa diketahui ketika nanti akan melakukan perbaikan. Biasanya komentar itu bisa dibikin satu baris atau banyak baris. Kalau satu baris kita menggunakan tanda ini. Slash ya ini ya, tanda slash 2, kemudian kita tulis komentarnya di sini setelah tanda slash. Nah, nanti ketika bertemu tanda slash 2 ini berarti setelah tanda slash 2 ini maka itu tidak akan dieksekusi, itu hanya menjadi satu komen. Dia akan di-bypass aja, dilewatkan. Kemudian kalau komentarnya banyak baris, misalnya mau di enter itu, ya kita bisa menggunakan slash asterik di sini ya, asterik, kemudian diisi komentarnya apa, asterik slash lagi. Jadi yang ada di dalam ini itu tidak akan dieksekusi, dia hanya menjadi satu komen itu. Oke ya, sampai di sini bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di daftar komentarnya. Kita lanjutkan. Berikutnya variabel. Jadi di dalam bahasa pemrograman selain kita mengenal sintak, kita mengenal konstanta dan sebagainya tadi, kita akan mengenal juga variabel. Jadi variabel dalam bahasa pemrograman Arduino nanti bisa didefinisikan sebagai suatu wadah atau tempat untuk menyimpan atau menampung data. Nah, nanti jenis-jenis data yang dapat ditampung dalam variabel ini itu macam-macam. Ada yang sifatnya integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Nah, integer itu menyimpan angka dalam panjangnya itu 2 byte ya atau 16 bit. Karena 1 byte itu sama dengan 8 bit. Kemudian di sini nanti nilainya dari sini ya. 32.768 sampai ini ya. Nah, nilainya di sini. Sorry, ini depannya minus. Nah, minusnya ada di sini ya. Nah, makanya saya bingung. Nah, minus 32.768 sampai dengan positif 32.767.
Kemudian ada long. Nah, long ini nanti digunakan ketika integer ini sudah tidak cukup nilainya, perlu yang lebih besar lagi. Nah, dia 4 byte. Nah, nanti rentangnya dari minus 2 miliar ini ya, 2 miliar 147 dan seterusnya. Kemudian boolean. Nah, boolean ini hanya 2 nilai, true or false. Nah, untuk kondisi biasanya. Float, pecahan. Nah, pecahan karakter ya karakter dengan menggunakan kode ASCII di situ. Ini variabel dan jenis data yang bisa ditampung di dalam Arduino. Kemudian bagaimana nanti kita memerintahkan Arduino di sini, khususnya pada pengelolaan pin digital input output Arduino nanti. Jadi di sini nanti kita yang pertama bisa menggunakan pin mode. Nah, pin mode di sini nanti strukturnya adalah menggunakan pin dan modenya apa di situ nanti. Jadi di sini kita bisa lihat ya apa itu pin mode, yaitu satu perintah yang ditemukan pada block point setup. Jadi untuk melakukan inisialisasi. Fungsi dari pin mode pada Arduino ini adalah untuk memperjelas apakah satu pin itu digunakan sebagai input atau output. Contohnya di sini, pin mode 3 input berarti menunjukkan pada pin nomor 3 ini nanti dikonfigurasikan untuk input. Atau nanti pin mode 3, output berarti dikondisikan untuk output. Jadi kita kondisikan terlebih dahulu. Tidak bisa kita mengkondisikan terakhir, harus dikondisikan di awal. Jadi di dalam komputer itu semuanya harus didefinisikan di awal, tidak boleh di akhir. Kemudian berikutnya ada digital read, dalam kurung pin ini ya. Jadi untuk membaca. Jadi perintah ini nanti bertujuan untuk membaca nilai pin digital yang dikehendaki. Lalu kita simpan dalam satu variabel. Contohnya di sini digital read 8. Nah, ini yang baca sama dengan digital read 8. Baca ini artinya apa? Baca ini nanti adalah nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan. Jadi nomor 8 ini pin digital. Nah, jadi nilai yang didapatkan dari pin nomor 8 ini akan disimpan dalam variabel baca. Itu mengenai digital read. Berikutnya ada digital write, kemudian pin value. Nah, apa itu digital write pada Arduino? Di sini adalah suatu perintah untuk menuliskan suatu nilai pada pin digital. Nah, nanti contohnya nanti di sini kita bisa lihat ya, digital write 9 high. Nah, 9 ini nanti adalah berarti nomor pin 9 yang akan digunakan, kemudian high nanti adalah kondisi yang diinginkan. High or low di situ. Jadi 0 atau 1. Ini mengenai digital write. Kemudian kalau analog, jadi di dalam Arduino itu ada pin analog dan digital. Tadi yang digital, sekarang yang analog. Sama di sini kita menggunakan analog read dalam kurung pin. Nah, biasanya kalau analog ada simbolnya A di sini. A0. Misal contoh ya analog read A0. Berarti apa di sini? Variabel baca ini nanti digunakan untuk menampung hasil pembacaan dari pin analog A0 ini. Sehingga fungsi analog read pada Arduino itu untuk membaca data dari pin analog kemudian disimpan dalam suatu variabel. Nah, data yang bisa dibaca itu nanti berupa data integer dari 0 sampai dengan 1023. Ini adalah mengenai pin analog. Kemudian ada analog write. Sama ya, pin value di situ. Jadi di sini perintah ini berfungsi untuk apa? Untuk mengirimkan nilai analog dengan metode PWM atau pulse width modulation. Nah, jadi di sini ini PWM. Nah, pin yang digunakan nanti bisa pin nomor 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Ini contoh ya, analog write 5, 100. Berarti kita menggunakan pin nomor 5. Kemudian nilai PWM-nya adalah 100. Nah, di situ. Ini analog. Kemudian bagaimana struktur dalam pengaturan kondisi yang ada dalam Arduino? Yang pertama kita bisa menggunakan if else. Jika maka di situ kan.
Jadi di sini if ada kondisi. Nah, kondisinya apa? Tergantung gitu kan. If hari ini hujan, pernyataannya membawa payung. Else if hari ini tidak else if, nah nanti ngapain? Jadi di sini ada kondisinya if else dan seterusnya. Jadi di sini nanti kalau ini true maka dia mengerjakan pernyataan ini, kalau false mengerjakan pernyataan yang ada di sini dan seterusnya sampai kondisinya selesai. Kemudian bisa juga dengan menggunakan for ya. Nah, for itu adalah untuk perulangan di sini. Jadi misalkan kita pengen mengulang sampai berapa kali. Nah, digunakan di sini untuk pengulangan kode. Nah, ini ya. Jadi for integer i sama dengan 0 dimulai dari 0, kemudian i lebih kecil dari variabel pengulangannya dan i++. Misalkan saya punya kasus nih. Oke, saya install dulu pen tablet saya biar bisa digunakan untuk menulis. Nah, oke ya, kita tunggu dulu sambil saya siapkan pen tabletnya biar bisa untuk menulis. Oke. Oh sorry, ternyata ada di atas. Nah, misal di sini saya punya instruksi di sini perulangannya di situ kita lihat pengulangan sama dengan 10. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil dari pengulangan. Titik koma di sini i++. Maka di sini nanti pengulangannya ini ya misalkan di sini kita bikin ya print cetak. Nah, maka nanti kita bisa lihat, maka di sini nanti cetak ini akan dicetak sampai dengan 10 kali itu ya, dari integer i sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sampai dengan sama dengan 9. Loh Pak, kok 9 Pak? Tidak nyampe 10 Pak. Nah, karena dihitungnya dari 0. Dari 0 itu berarti sampai dengan kan berarti itu sampai dengan 10 kan, berarti 10 kali perulangan. Jadi for ini nanti adalah digunakan untuk mengulang kode dalam kurung kurawal ini berapa kali. Mungkin dulu waktu kita SD pernah diminta sama guru SD kita kalau kita nakal silahkan ditulis 1000 kali, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Nah, coba kalau sudah mengenal ini ya, mengenal perulangan ini, ya sudah tinggal saya tulis for i sama dengan 0, ini lebih kecil dari 1000, ditulis di sini print saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Nah, itu contohnya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sayangnya waktu SD kita belum tahu itu sehingga kita menulis satu buku penuh, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Itu for ya. Kemudian berikutnya ada while. Ya. Jadi fungsi while pada Arduino di sini kita bisa lihat yaitu untuk memungkinkan terjadi perulangan yang tak terbatas selama kondisinya masih dalam kondisi terpenuhi.
Nah, formatnya seperti apa? Kita bisa lihat contohnya di sini ya. While kondisinya apa? Bebas. Kemudian baru pernyataan atau perintah. Misalkan while A lebih kecil sama dengan 100. Selama A ini lebih kecil dari 100, maka nilai A ini akan dijumlahkan terus-menerus sampai nilai A ini kalau sudah lebih besar dari 100, ya sudah. Dia akan berhenti. Jadi program akan seperti ini akan melakukan perulangan hingga A itu mencapai 100. Karena ini lebih kecil ya di situ. Ini adalah contoh while. Nah, nanti bisa dilihat banyak sekali contoh-contoh yang ada. Nah, ini adalah contoh bagaimana ketika kita menggunakan Arduino, adik-adik bisa melihat ini LM35 adalah sensor suhu. Ini sensor suhu. Kemudian nanti ini PC digunakan untuk memprogram ya. Ini ditampilkan di sini. Ini Arduino-nya nanti, dan ini menggunakan RS232. Ini komunikasi serialnya. Sorry. Ini komunikasi serialnya. Komunikasi serial. Jadi agar program yang ada di sini bisa dimasukkan ke dalam Arduino. Nah, ini contoh adik-adik. Jadi kita definisikan di sini. Jadi data ADC-nya itu nanti 0, suhunya 0, awalnya 0 dulu semua. Kemudian point setup di sini ini ada serial begin 9600. Ini adalah 9600 itu adalah baud rate. Baud rate. Nah, di situ. Dia 9600. Kemudian dia menggunakan komunikasinya serial di sini. Setelah itu, ini baru programnya. Jadi ketika if serial available, nah kabel data serialnya ada, maka dia akan dibaca. Read-nya nanti dibaca, baru nanti di sini kita bisa lihat data ADC-nya nanti menggunakan apa? Analog read kan, menggunakan pin analog. Nilainya 0 dulu di sini. Nah, kemudian suhu, nah nanti digambarkan suhunya nanti akan diambil. Nah, ini setiap 500 milisecond di situ. Nah, ini baru nanti akan ditampilkan suhu setiap setengah detik ditampilkan berapa. Ini contoh dalam pemrogramannya. Nah, ini contoh yang lain. Bagaimana kita membuat sebuah on off saklar untuk lampu LED dengan satu tombol. Kita tekan mati, kita tekan nyala gitu ya. Jadi di sini deskripsi dari project itu ya mencoba menyalakan ataupun mematikan lampu LED dengan menggunakan satu buah tombol tekan atau push button di situ nanti. Nah, push button ini akan kita pasang pada pin analog A0. Dan lampu LED akan dipasang pada pin D2, outputnya ya di D2 di situ. Nah, di mana kondisi awal lampu LED itu tidak akan menyala atau off. Namun ketika tombol itu nanti ditekan satu kali, maka lampu akan menyala. Dan ketika lampu LED menyala, di situ nanti pas kita tekan tombol satu kali lagi, lampu LED-nya padam. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik. Kita bikin flowchart-nya terlebih dahulu. Untuk memudahkan. Biasanya dalam melakukan proses pemrograman di sini kita bisa terjemahkan deskripsi tadi dalam bentuk flowchart. Lah, flowchart ini nantilah yang akan menjadi jalan pikiran kita. Pertama, flowchart itu nanti ada startnya dulu ya. Nah, startnya nanti apa? Nah, kita deklarasikan dulu. Tadi tombol push on-nya, push button-nya ada di mana? Kemudian kondisi lampunya bagaimana gitu kan, kita deklarasikan variabel-variabelnya. Kemudian kita setting pin mode-nya sebagai dari tombol sebagai input, LED sebagai outputnya kita setting. Baru nanti ada proses pembacaan. Nah, pas membaca ini dicek kondisinya, apakah A sama dengan 1, kalau iya cek B sama dengan 0 enggak. Kalau sama dengan 0 ya berarti nyalakan lampu, tapi kalau B-nya sama dengan 1 berarti matikan lampu. Kemudian kalau ini A-nya sama dengan 0,
Padahal ini nilainya mintanya 1 kan, ternyata hanya 0, maka dia ke sini lagi, ke atas lagi di sini. Ini adalah bentuk flowchartnya. Sehingga kita bisa terjemahkan dalam bentuk program. Tadi kita ceritakan ini ya. Nah, ini kita deklarasikan di sini. Ini kita sebutkan deklarasi. Kemudian di sini tadi pengaturan pin, inisialisasi pin. Ya, inisialisasi pinnya di sini. Jadi pin tadi, pin mode-nya tadi tombol, variabel tombol input. Nah, tombolnya kan ini kan namanya sudah deklarasi di sini dipanggil. Jadi ini tombol dipanggil ke sini. Kondisinya sebagai input. Kemudian lampu, pin mode lampu ini kita panggil. Variabelnya kita panggilkan sebagai output. Baru nanti kita bikin variabel loop. Nah, ini ada label dulu. Label di sini kondisinya A sama dengan digital read. Nah, digital read ini membaca tombol. Oh, tombol nanti sebagai input. Nah, dia 0 atau 1. Kalau dia nanti 0, ini delaynya 300 mili detik. Nah, kalau dia nanti nilainya 0, maka dia go to label, balik lagi ke sini. Jadi dia kembali lagi ke tabel, ke label. Ya, dia tidak melakukan apa-apa, suruh ngecek lagi sampai dia nilainya 1. Kalau dia tombol ini nilainya 1, nah nanti akan dicek nilai B-nya. B-nya di sini 0 kan, di awalnya 0. Kalau B-nya nanti nilainya 1, berarti dia nanti akan lari ke sini. Tapi kalau B-nya sama dengan 0, berarti kan lampunya masih mati. Maka dia akan memerintahkan pin output ini untuk mengeluarkan tegangan high-nya. Nah, tegangannya 1 di sini, sehingga apa? Lampunya menyala. Kalau di sini nanti ternyata lampunya itu 1, maka lari ke sini. Disuruh pin outputnya ini untuk mematikan tegangannya ini, sehingga menjadi 0. Maka dia mati. Kemudian program selesai. Ya, selesai di sini, sampai nunggu ini lagi, kembali ke sini lagi kan, ditekan atau tidak di situ. Ini adalah contoh bagaimana ketika kita membuat sebuah program dengan menggunakan microcontroller, di situ Arduino untuk mematikan atau menyalakan sebuah lampu. Oke, ini adalah slide terakhir kita. Nah, di sini nanti penjelasan tadi ya, penjelasan mengenai point setup itu apa, itu ada di sini, sudah saya ceritakan. Adik-adik bisa baca aja di sini. Kemudian ini point loop-nya sudah saya ceritakan tadi di depan, ini diperbesar aja. Jadi di sini ada delay 300 mili detik, itu waktu tunda. Jadi untuk memberikan jeda aja di situ. Oke ya, sampai di sini paham. Ini akhir dari perkuliahan kita. Kita bisa akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, ataupun pada waktu-waktu adik-adik membuka di YouTube-nya kapan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa kirim komentar di channel komentar. Terima kasih. Selamat belajar.